Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ngawur Channel. Tanggal 10 November, kita tahu pada tanggal itu adalah peringatan Hari Pahlawan. Hari di mana semangat arek-arek Surabaya melawan penjajahan, yang mana menjadi simbol keberanian bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, pada tahun ini agak beda ya teman-teman. Pada tahun ini 10 November ada yang pro dan kontra. Karena apa? Hari tanggal 10 November ada pengangkatan Bapak Soeharto, presiden kedua kita, dianugerahi gelar pahlawan ya teman-teman. Ya memang ada yang pro dan ada yang kontra. Karena apa? Semuanya ada yang senang dan juga ada yang tidak senang. Boleh komennya beberapa kritik mengenai Pak Soeharto menjadi pahlawan. Pro kontranya yang pro kontra kan masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jasa-jasa paling besar yang perlu diingat masyarakat menurut Mbak apa dari Paling apa mas? jasa-jasa yang paling besar yang membuat jadi gelar pahlawan? Yang bisa melihatkan apa masyarakat sendiri ya, dan juga presiden. Kedua kami tadi sudah sampaikan adik saya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh untuk yang kontra yang mendukung juga. Saya tidak, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa karena memang kita kan negara ini kan kesatuan Indo banyak ininya ya, macam-macamnya. Monggo saja. Apakah akan menegasikan terkait tuduhan terkait Bapak Presiden sebelumnya ada soal anggaran korupsi seperti itu? Saya rasa rakyat sudah pinter loh. Jadi udah Mas juga apalagi wartawan, pinter-pinter kabeh. Jadi bisa melihat apa yang Bapak lakukan, yang bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana, tapi semua sudah terlihat kok. Nggak ada yang ditutupi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat ya Bu. Baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai itu, dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Dan pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim
pemberian gelar dan jasa. Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini. Pak, melihat dinamika saat ini kan khususnya untuk Presiden Soeharto banyak yang mengecam ataupun tidak setuju gitu, Pak? Ya biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Setuju nggak sih Pak dengan konsep Nicole Bur Medali Jeruk untuk para pemimpin termasuk Ya, Presiden? sangat baik. Kalau Bapak sendiri setuju nggak Pak dengan Pak Soeharto diusulkan sebagai pahlawan? Tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi pahlawan nasional, mungkin tanggapannya gimana Mas soal ini? Ya, saya kira gelar untuk pahlawan ini sudah melalui proses dan tahapan yang panjang ya. Apalagi beliau-beliau ini memberikan sumbangsih dan kontribusi besar untuk negara. Pak Harto, beliau berkontribusi dan berjasa besar untuk pembangunan, swasembada pangan, dan juga pengentasan kemiskinan. Gus Dur sangat berkontribusi sekali untuk penyelesaian masalah intoleransi, kebebasan untuk menunaikan ibadah, melindungi kaum minoritas, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Ya. Oke, makasih Mas. Nah, sahabat Ngawur Channel, apapun pandangan kita, pro dan kontra, yang jelas gelar pahlawan itu bukan soal nama, tetapi tentang bagaimana bangsa ini mengingat sejarahnya. Kita boleh beda pendapat, tetapi kita jangan lupa dan jangan melupakan tokoh-tokoh besar negara kita, termasuk Bapak Soeharto, yang mana ada sisi gelap dan ada sisi terangnya. Teman-teman, barusan kita telah melihat tayangan yang pro Bapak Soeharto, tetapi yang kontranya kami tidak menayangkan. Karena apa? Kita tidak boleh membenci tokoh-tokoh negara kita, walaupun baik tidak baik, karena beliau-beliau telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara kita ini. Yang paling penting, kita belajar dari masa lalu, bukan saling menyalahkan, tetapi harus saling memahami ya teman-teman. Karena seperti pepatah bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai dan menghormati jasa para pahlawannya. Termasuk mereka yang kisahnya tidak selalu hitam, tetapi banyak juga yang putihnya. Jadi teman-teman, tetap berpikir kritis, santai, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.